dan saudara terkasih dimanapun Anda mendengar dan menonton channel ini. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Eriks. Saya berharap dan berdoa Anda tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1-6. Saya beri judul, Tuhan tambahkanlah iman kami. Kita dengarkan teksnya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia lemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara terkasih, satu hal yang memisahkan kita dari Tuhan dan sesama adalah dosa. Dosa membuat kita canggung untuk bertemu dengan sesama dalam pergaulan dan juga dengan Tuhan dalam doa. Dosa dan penyesatan selalu ada, namun Tuhan memiliki cara untuk menyelesaikannya. Dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus memberitahu kita bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang membuatnya. Adalah lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Namun Tuhan kita bukanlah pendendam yang tidak sanggup memberikan jalan keluar untuk anak-anaknya yang melakukan kesalahan dan dosa. Ia menasihati kita, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari, dan 7 kali pula ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, maka engkau harus mengampuninya. Jadi, jalan keluar yang diberikan oleh Yesus adalah pertama-tama, kita semua wajib menjaga diri agar tidak jatuh dalam dosa. Kedua, menegur dia yang berdosa. Ketiga, jika orang berdosa itu menyesal, maka ampunilah dia. Bahkan ketika dia 7 kali berdosa dalam sehari, dan 7 kali juga dia menyesal, dia tetap harus diampuni. Sungguh ajaran yang sangat luhur dan mulia. Kita diajar untuk tahu menyesal atas dosa kita dan tahu juga menyesal dan meminta ampun. Kita juga dididik untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan memberi ampun ketika dia menyesali perbuatannya. Para saudari dan saudara terkasih, tindakan mengampuni itu tidak mudah. Para murid sangat menyadarinya. Oleh karena itu mereka semua sepakat dan berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Iman itu berarti percaya kepada Tuhan, setia kepada ajarannya, dan bertanggung jawab atas pilihan kita mengikuti Dia. Iman memampukan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan mereka yang berlaku jahat terhadap diri kita.
iman yang hanya sebesar biji sesawi saja pun dapat mendatangkan dan menghasilkan hal-hal yang ajaib. Tadi kita dengar Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Para saudari dan saudara, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kita diajak untuk percaya kepadanya, bahkan memiliki iman yang sangat kecil. Ia menghargai itu, dan ia memberi buah atas apa yang kita yakini. Oleh karenanya, marilah kita berusaha menghayati perintah untuk saling mengampuni, supaya kita dapat mengampuni dengan tulus. Maka kita semua perlu terus-menerus memohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami, sebab iman itulah yang memungkinkan kita untuk dapat mengampuni. Permohonan, Tuhan, tambahkanlah iman kami, tidak hanya dengan kata-kata dalam doa, tetapi juga dengan perbuatan baik yang secara konkret berdamai dan mengampuni orang. Berdamai dengan saudara-saudari, dengan anggota keluarga, dengan rekan kerja, rekan bisnis, atasan atau bawahan, tetangga, atau siapa saja yang telah berlaku keliru dan bersalah kepada kita. Kita juga berani meminta maaf, meminta ampun dari mereka. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan, yang kita katakan tidak berkenan dalam diri mereka. Kita perlu menyesal dan meminta maaf, meminta ampun dari mereka yang pernah kita sakiti. Inilah poin penting yang Tuhan sampaikan kepada kita. Para saudari terkasih, marilah belajar terus-menerus dari Tuhan kita, dan terus-menerus juga berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan memberkati Anda. Salam.